Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi dalam Mesbah Kehidupan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam ini. Kembali kami boleh merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu akan menjadi pelita dalam perjalanan hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya? Tentunya semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Supranatural. Kita akan melihat satu tokoh yang mengalami mujizat supranatural yang luar biasa, yaitu Yakub. Kita baca di dalam Kejadian 30 ayat yang ke-37. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam dan pohon berangan. Dikupasnya dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan Yakub. Yakub itu akan menerima kambing domba dari mertuanya apabila kambing dombanya itu berbelang-belang, berbintik-bintik. Nah, bagaimana caranya? Padahal dia di situ kebanyakan kambing dombanya itu putih, ya. Tapi Yakub diberi hikmat oleh Tuhan luar biasa. Dia menaruh dahan-dahan yang dikupasnya itu ke dalam palungan. Secara akal manusia, hal ini sangat mustahil karena dahan-dahan ditaruh di situ. Apa hubungannya dengan genetik? Ya, apa hubungannya dengan kambing domba ini berkelamin? Tetapi sesuatu terjadi dalam keadaan hal-hal yang bagi kita, wow, ternyata Daud mendapat kambing domba yang berbelang-belang. Kita lihat lagi ya. Nanti kita lihat di ayat 39. Sekarang kita baca ayat yang ke-40. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu, dihadapkannya kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan hewan baginya sendiri dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkannya dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka kita perhatikan ayat yang ke-43. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau belajar tentang Yakub. Dia taat dengan Tuhan, dia mempunyai hikmat dari Tuhan. Ketika dia memegang janji Tuhan, dia mengalami hal-hal yang supranatural, yang bagi manusia hal ini mustahil, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Akhirnya Yakub diberkati dengan kambing domba yang berbintik-bintik, yang berbelang-belang dengan cara Tuhan yang ajaib. Karena itu kalau Bapak Ibu saudara semua ingin mengalami hal-hal yang supranatural, percayalah akan janji Tuhan dan pegang teguh janji Tuhan, maka hidupmu akan diberkati seperti Yakub. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema buat setiap kami, agar kami tetap percaya akan janji Tuhan. Dan ketika kami percaya akan janji Tuhan, hal-hal ajaib, hal-hal supranatural terjadi dalam hidup kami dan kami diberkati Tuhan. Haleluya. Amin.